welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on church, let's praise Jesus together. Hands up. Give 34 ways within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright.
put your hands together tonight. Hey, hey, for He is awesome. Let praise awaken inside of every heart, for He is awesome. Our God is awesome. The ground is shaking as we're singing loud, for He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. The ground is shaking. The ground is shaking as we're singing loud, for He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, Lord. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. Come on, let's clap your hands in the rhythm. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, every day I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. We give you praise for Jesus. Dimanapun kalian berada, di situasi apapun hidup kamu, Tuhan selalu akan besertamu, menjagamu dan melindungimu. So aku cuma mau ajak kita sama-sama menyembah lagu ini, membawa lagu ini sebagai pujian yang harum bagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
We worship you, Jesus. Kau Allah satu-satunya yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami mau declare dan katakan, Engkau Allah satu-satunya dan Engkau selalu akan menjadi Allah bagi hidup kami. Thank you, Jesus. Just take your time. Come on, let's worship Him. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber perlindungan kami, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu penuhi ruangan yang kosong di dalam hati kami Tuhan. Engkau Allah kami. We want to worship you deeper and deeper again, Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So wonderful to me, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, dekat dengan Engkau. Apapun yang kami sedang alami, kami mau declare Tuhan, kalau Engkau Tuhan Allah di atas segala raja. Kami bersyukur dan terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus
Amin. Hey guys, apa kabarnya? Hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa mengerti dengan baik, sehingga kami dapat buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amin. Wow, teman-teman, kita sudah masuk minggu yang ke-9 membahas tentang fruit of the spirit. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Wow, kita udah masuk minggu ke-9 dan hari ini kita akan bahas mengenai self-control. Nah, teman-teman, aku percaya kalau orang itu dinilai dari perbuatannya. Kita bisa tahu orang itu baik kalau dia buatnya baik. Kita bisa tahu orang itu jahat kalau dia buatnya jahat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikenali dari setiap buah roh yang kita hasilkan. Makanya teman-teman, selama 9 minggu ini kita pelajari ini satu persatu detail. Dan aku berharap bukan cuma kita hafal 9 buah roh itu ada apa aja, tapi kita menjadi sama-sama menjadi orang yang melakukan buah roh itu dalam kehidupan kita. Sehingga banyak hidup orang diberkati, banyak hidup orang ngalamin kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. So, are you guys ready? Alright, so hari ini kita akan bahas tentang self-control atau penguasaan diri. Apa sih itu self-control? Apa sih itu penguasaan diri? Self-control, the ability to regulate and govern one's thoughts, emotion, and action in order to achieve desired outcomes, long-term goals, or moral standards. Penguasaan diri adalah kemampuan kita untuk bisa mengatur pikiran, hati, dan perbuatan kita untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang baik. Nah, challenge-nya di sini untuk tentang self-control bukan cuma kita tahu, tapi kita juga bisa mengkontrol pikiran, hati, dan perbuatan kita untuk melakukan yang baik itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, apa sih yang perlu kita regulate? Apa sih yang perlu kita govern? Emang ada apa aja sih yang di sekitar kita yang bisa membuat kita untuk bisa mesti punya self-control dalam kehidupan kita? Nah, ada 3 hal yang aku mau share teman-teman. What to regulate and govern. Yang pertama ada impulse. Teman-teman, misalkan satu kali kita lagi jalan ke mall, kita mau cari makan di mall. Waktu lagi jalan, tahu-tahu, ada toko mainan. Wah, jadi pengen beli mainan. Wih, ada toko baju. Wih, jadi pengen beli baju. Nah, itu impulse, teman-teman. Nggak sesuatu. Tujuan awalnya kan mau makan. Tapi lihat mainan bagus, pengen beli. Lihat baju bagus, itu pengen beli. Nah, kita perlu punya self-control. Biar waktu kita lihat, kita bisa tahu, oh, beli nggak ya? Waktu kita lihat baju, beli nggak ya? Jadi kita bisa punya self-control. Kalau enggak, bagus, beli. Bagus, beli. Nah, itu teman-teman. Kenapa kita perlu punya self-control? What to regulate and govern? Distractions. Nah, kalian pasti pernah belajar ya. Belajar dan biasanya handphone kita itu berperan penting untuk bisa misalkan ada grup belajar di situ. Bahan-bahan materi dari Miss atau dari Sir di sekolah, di iPad atau di handphone. Tapi teman-teman, apa yang nggak bisa kita hilangkan adalah di situ pun ada game. Nah, biasanya kalau misalkan ada game di situ, ada notification game, ting, atau misalkan ada teman yang ngajak main, ting, di saat kita lagi belajar. Distractions. Nah, penting kita punya self-control, karena kalau enggak, mestinya kita belajar, ngerjain tugas, jadi main game. Kenapa? Karena ada notification, ting. Nah, itu kenapa kita perlu punya self-control. Lagi, what to regulate and govern. Cravings. Nah, biasanya kalau ini soal makanan biasanya contoh yang paling gampang. Teman-teman pernah kalau misalkan di rumah mama lagi masak. Nah, biasanya mama lagi masak, kita nunggu sampai dia kelar, kita udah lapar, kita pengen makan, pengen ngemil. Biasanya kalau kita buka kulkas ada cookies, ada cake, ada puding, ada makanan-makanan cemilan lain, maybe ada chips. Wah, itu enak banget kan, rasanya pengen makan. Tapi berapa banyak dari mama kalian bilang, stop, don't eat anything. You will ruin your dinner or lunch atau apapun itu. Makanya kita suruh tunggu sampai makanannya selesai dibuat. Kita makan makanan yang mama masak dulu, baru habis itu boleh ngemil. Nah, kalau kita nggak punya penguasaan diri,
bisa-bisa mama larang, oh kita tetap aja makan. Nah, kita perlu punya penguasaan diri. So, penguasaan diri itu apa? Kemampuan buat kita mengatur pikiran, hati, dan perasaan kita. Nah, kenapa sih ada orang-orang, kalau teman-teman mungkin pernah dengar kayak gini, ada orang yang lack of self-control. Kenapa sih ada orang yang susah banget untuk bisa mengatur pikiran, hati, dan perbuatannya? Karena ada satu hal teman-teman yang semua orang pasti senang. Immediate gratification. Nah, siapa sih yang gak senang? Siapa sih yang gak senang dengan sesuatu yang wah, sesuatu yang menyenangkan, yang langsung bisa didapatkan? Semua orang senang. Tapi yang namanya immediate gratification pasti ada harga yang mesti dibayar, ada konsekuensinya. Contoh tentang immediate gratification. Kalau kita pergi ke mall, contoh yang tadi ya, kita mau makan, tapi lihat toko mainan, kita nggak punya self control. Kita beli mainan, suka beli, bisa beli, seneng banget. Ada baju, suka beli, seneng banget. Nah, itu immediate gratification. Rasa puasnya, senengnya bisa beli. Nah, itu namanya immediate gratification. Contoh lainnya, misalkan waktu lagi belajar, lagi suntuk, aduh kayak udah pusing, udah mumet, tau-tau ting ada notification game, tau-tau main game, happy kan, main bareng temen, wah happy banget. Itu namanya immediate gratification, langsung seneng. Lalu apa lagi? Lagi nunggu lapar, makanan mama, aduh lapar banget masaknya, tau-tau kita bisa makan puding, like a slice of heaven, enak banget. That is immediate gratification. Tapi teman-teman, kita tahu namanya immediate gratification itu tidak selalu punya hal yang baik, tidak selalu punya konsekuensi yang baik. Contoh, kalau kita tidak punya self control waktu soal di mall, belanja mainan, belanja baju, yang ada uang kita bisa habis karena giliran suka mesti beli. Tapi waktu kita punya self control, kita bisa nabung teman-teman. Kenapa? Karena uangnya nggak dipakai habis untuk belanja. Misalkan waktu lagi belajar, kita perlu punya self control untuk soal game. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya self control untuk main game, tahu kapan belajar, tahu kapan main game, yang ada kita main game terus, school grade kita jadi turun, dan kita pun bisa jadi nggak naik kelas, jadinya tidak pintar karena nggak belajar. Nah, dan juga namanya waktu kita cravings makan, nah kalau kita nggak punya self control, kita makan puding, kita makan sweets, kita makan chips, semua yang fast food dan semua pokoknya karena nggak sabar nunggu mama kelar masak, yang ada nanti makan kita terganggu. Kita yang makanan yang sehat itu jadi mestinya nggak bisa masuk karena kita udah kenyang, dan akhirnya bisa apa? Bisa obesitas, bisa kurang vitamin. Nah, namanya self gratification itu saat itu seneng, tapi efeknya jangka panjangnya tidak baik. That's why makanya kita perlu punya self control agar sepanjang kehidupan kita bisa ngalamin dampak baiknya dari pilihan-pilihan kita for a long term. Sampai sini teman-teman bisa nangkap sesuatu? Nah, ayat firmannya di sini nih. Proverbs 25 verse 28. Like a city whose walls are broken through is a person who lack self control. Nah, teman-teman, kalau misalkan sebuah kota zaman dulu itu dijagai dengan tembok. Itu tembok yang menjaga kota itu. Nah, kalau temboknya runtuh, kota itu berarti rawan terhadap serangan-serangan. Kota itu malah nanti dia masa depannya itu tidak aman, atau ada hal-hal yang gampang diserang dalam kehidupan mereka, gampang diambil dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita. Waktu kita nggak punya self control, itu seperti kita kota yang temboknya runtuh, jadinya bisa ada banyak hal yang hilang dalam kehidupan kita, atau yang mesti kita dapatnya lebih baik tapi tidak dapat baik karena kita tidak punya self control. So I encourage you guys untuk kita bisa punya kemampuan untuk govern and regulate our mind, our heart, and our action, teman-teman. Kita harus punya namanya penguasaan diri, kemampuan untuk mengatur pikiran, hati, dan perbuatan. Teman-teman, ada satu research. Teman-teman bisa googling, namanya marshmallow experiment. Nah, ini tentang apa? Jadi, dalam satu ruangan, ada satu anak duduk di meja, lalu orang dewasa datang, dia kasih marshmallow di depannya dia, di atas meja, lalu dibilang kayak gini,
kamu boleh makan marshmallow-nya sekarang, atau kamu boleh tunggu sampai nanti aku datang lagi, aku kasih marshmallow yang kedua, dan kamu bisa nikmati 2 marshmallow. Anak itu udah ngerti, orang dewasanya keluar. Nah, di ruangan itu dia sendiri ada kamera yang nge-shoot mereka, tapi nggak ketahuan sama anak itu. Nah, itu ekspresinya lucu-lucu, teman-teman. Ada yang udah ngeliatin, udah disentuh-sentuh, ada yang udah jilat dulu, ada yang udah frustasi nunggu, macam-macam deh teman-teman. Nah, hal ini dilakukan ke beberapa anak, dan ada anak-anak yang mampu untuk menunggu sehingga mereka dapat 2 marshmallow, tapi ada anak-anak yang mereka makan aja, mereka nggak tahan, pokoknya makan aja. Nah, menurut riset, ini yang terjadi teman-teman. The children who were willing to delay gratification ended up having better school grades, lower likelihood of obesity, better response to stress, and better social skills. Teman-teman, ini soal marshmallow doang. Nah, apa yang jadi marshmallow dalam kehidupan kita yang bisa kita tahan, teman-teman? Misalkan impulses, soal kita belanja, kita punya uang ya, tapi kalau kita belanjakan semua, nggak punya self control, uang kita habis. Maybe itu, atau misalkan soal main game, maybe that's our marshmallow. Atau misalkan soal makanan, yang high fat, high sugar, that's our marshmallow. Nah, bisa aja teman-teman bisa identify apa aja marshmallow kita dalam kehidupan kita. Dan aku tetap mau ajak untuk kita bisa develop self control dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk bisa mengatur pikiran, hati, dan perasaan. Nggak semua yang ada di depan mata kita mesti kita nikmati sekarang, teman-teman. Nggak semua yang bisa kita beli mesti kita beli sekarang. Kita harus punya self control agar kehidupan kita bisa ngalamin sesuatu yang baik dalam kehidupan ini untuk jangka panjangnya. So, success usually comes down to choosing the pain of discipline over the ease of distraction. And that's exactly what delayed gratification is all about. Teman-teman, aku berdoa waktu kita belajar tentang self-control hari ini, mungkin untuk kita bisa tetap punya self-control, ada disiplin yang terjadi. Mesti belajar, kita mesti kayak endure the pain. Mesti belajar. Tapi waktu kita punya self-control, tetap belajar, itu membuat kita bisa punya school grade yang baik. Mungkin kita ada masa-masanya males beribadah. Tapi waktu kita disiplin beribadah kepada Tuhan, kehidupan kerohanian kita akan semakin naik. Dan kita akan ngalamin banyak hal yang baik daripada Tuhan terjadi buat kehidupan kita. What else? There's so many things. Tapi teman-teman, aku mau ajak buat kita bisa develop self-control dalam kehidupan kita. Karena itu akan bring benefits yang banyak di dalam kehidupan kita. Amin. So, thank you so much for following until the end. Kebaktian kita sudah selesai dan aku mau ajak teman-teman kita angkat tangan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa berkati sekolah teman-temanku semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Hasil belajar mereka diberkati Tuhan. Biar apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil. Jadi berkat buat banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan. Keluarga mereka dijagai Tuhan. Sejak dari mereka muda mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita, pertolongan Tuhan mengalir, serta tuntunan Roh Kudus menyertai teman-temanku semua dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so happy Sunday, happy weekend, and see you guys again next week.